Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang siklus hidup produk. Tidak jauh berbeda seperti makhluk hidup, produk juga memiliki sebuah siklus. Mulai dari kelahiran, pertumbuhan, dewasa, sampai dengan kematian. Sama seperti sebuah kehidupan pada umumnya, produk juga mengalami berbagai siklus seperti tersebut yang telah disebutkan. Secara umum, siklus hidup produk terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah fase perkenalan, fase kedua adalah fase pertumbuhan, fase ketiga adalah fase dewasa, dan fase keempat adalah fase penurunan. Pertama, perkenalan. Fase ini adalah fase saat di mana sebuah produk mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Fase ini diawali dengan proses kelahiran, yakni sebuah produk pertama kali di-launching dan bertemu dengan konsumen. Untuk memperkenalkan produk, biasanya perusahaan melakukan berbagai hal, mulai dari melakukan event, melakukan launching, atau melakukan hal-hal lain yang bertujuan agar konsumen, masyarakat memperhatikan dan mengenal produk yang baru dikenalkan tersebut. Ada beberapa ciri utama dari sebuah produk pada fase perkenalan. Pertama, produk belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, produk mendapatkan dana yang besar untuk melakukan kegiatan promosi. Artinya kegiatan promosi dilakukan secara sangat gencar. Kemudian volume penjualan masih belum tinggi. Berikutnya, fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan adalah fase yang sangat disukai dan diharapkan terus-menerus dimiliki oleh sebuah produk. Fase pertumbuhan merupakan sebuah fase ketika produk telah dikenal oleh masyarakat dan mengalami pertumbuhan dari sisi volume penjualan. Setiap perusahaan ingin agar fase pertumbuhan dimiliki oleh produknya, karena di fase pertumbuhan ini memiliki beberapa ciri yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Ciri pertama adalah volume penjualan meningkat. Ciri kedua, perusahaan sudah mulai mendapatkan keuntungan. Ciri ketiga, konsumen sudah mulai mengenal luas produk tersebut. Dan ciri keempat adalah biaya iklan sudah mulai lebih sedikit atau lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya promosi pada saat fase perkenalan. Untuk menjaga perusahaan dan produk agar tetap berada pada fase pertumbuhan, mereka selalu melakukan berbagai inovasi. Inovasi dibutuhkan untuk menjaga produk agar tetap tumbuh. Tanpa inovasi, maka sebuah produk akan sulit tumbuh di tengah persaingan yang sangat ketat. Berikutnya, fase keempat adalah fase dewasa. Fase dewasa merupakan sebuah fase ketika sebuah produk telah dikenal luas oleh masyarakat. Produk sudah menemukan konsumen dan segmen pasar yang sesuai. Sudah ada pembeli-pembeli loyal yang bersedia melakukan pembelian produk berulang kali. Ciri utama dari fase dewasa adalah volume penjualan relatif stabil, naik turunnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, produk sudah mulai dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketiga, biaya promosi atau periklanan sudah mulai turun. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh perusahaan sudah mulai stabil. Walaupun terlihat menyenangkan, fase dewasa adalah fase yang sangat dikhawatirkan oleh perusahaan, mengingat jika salah strategi, salah langkah, atau tidak mampu mendeteksi langkah dan pergerakan pesaing, maka produk sangat mungkin mengalami fase penurunan. Oleh karena itu, pada saat fase dewasa, perusahaan biasanya melakukan berbagai hal agar volume penjualan tumbuh lagi, agar produk kembali ke fase pertumbuhan. Terakhir adalah fase penurunan. Seperti manusia, seperti hewan, atau seperti tumbuhan yang lainnya, pada satu titik produk juga akan mengalami penuaan dan mengalami penurunan. Fase ini biasanya ditandai dengan konsumen mulai meninggalkan produk tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena ada pesaing atau produk sejenis yang menawarkan hal-hal baru dan yang lebih inovatif. Oleh karena itu, perusahaan berupaya melakukan berbagai hal agar fase penuaan atau fase penurunan dapat dicegah.
Ciri utama dari fase ini adalah volume penjualan mulai turun, kemudian konsumen mulai meninggalkan produk, dan keuntungan sudah mulai turun. Untuk menghindari fase ini agar produk tidak sampai mengalami kematian atau harus di stop produksinya, maka perusahaan harus melakukan berbagai upaya, berbagai inovasi agar produk tersebut mampu tumbuh lagi. Pemahaman yang tepat tentang fase atau siklus produk dapat membantu perusahaan untuk mengambil strategi yang tepat. Pada setiap siklus, strategi pemasaran yang ditetapkan pastilah berbeda. Demikian pemaparan dari materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.